Perkenalkan, nama saya Evelyn Juviani, NPM 2142093, dan berikut merupakan proyek UAS Hukum Bisnis yang telah saya buat. Hak ya, Pak, kekayaan intelektual. Ketika pengusaha sudah memiliki merek, sebenarnya seberapa penting untuk mendaftarkan? Pada prinsipnya, karena merek ini adalah sebagai suatu identitas nantinya. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum bisnis itu sendiri? Dari sisi formalnya, hukum bisnis merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian di Indonesia. Terdapat 3 pentingnya hukum bisnis. Yang pertama adalah perlindungan dan kepastian hukum. Hukum bisnis memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini mencakup hak dan kewajiban yang jelas bagi perusahaan, karyawan, investor, dan juga konsumen untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan. Hukum bisnis menetapkan aturan yang harus diikuti oleh perusahaan agar sesuai dengan standar etika dan hukum. Hal ini termasuk pembayaran pajak, standar lingkungan, hak pekerja, dan kepatuhan terhadap berbagai peraturan industri. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Konflik dalam hukum bisnis ini adalah hal yang umum. Hukum bisnis menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dengan konsumen. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui peradilan maupun mediasi. Selanjutnya, untuk memahami dasar hukum dan bisnis, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Ada 4, yang pertama adalah aspek kontrak. Dasar hukum dalam kontrak seperti apa yang membuat kontrak tersebut sah dan bagaimana kontrak tersebut dapat dilaksanakan serta diperlakukan di bawah hukum. Yang kedua, perlindungan hukum dalam bisnis. Mengerti bagaimana hukum melindungi perusahaan dari risiko seperti tanggung jawab hukum atau perlindungan merek dagang. Yang ketiga, etika bisnis dan juga kepatuhan. Mematuhi ketertiban antara etika bisnis dan hukum serta bagaimana kepatuhan terdapat hukum dalam mempengaruhi reputasi dan juga pertumbuhan bisnis. Yang keempat adalah pemahaman terhadap regulasi, mengetahui peraturan-peraturan bisnis yang berlaku di bidang tertentu dan bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi operasi sehari-hari. Nah, jika telah memahami hubungan antara hukum dan bisnis, maka perusahaan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan yang tepat secara hukum, melindungi kepentingan mereka, dan tetap patuh pada aturan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 7 konsep dasar hukum bisnis yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kontrak. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan atau enggak melakukan sesuatu dalam pertukaran nilai, seperti uang, barang, ataupun jasa. Contohnya, ketika Anda membeli sebuah mobil, Anda dan penjual Anda membuat kontrak. Anda membayar sejumlah uang dan mereka akan memberikan mobil yang Anda beli. Yang kedua merupakan tanggung jawab hukum. Ini merupakan kewajiban hukum seseorang atau perusahaan atas tindakan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain. Misalnya ketika perusahaan membuat produk yang enggak aman dan menyebabkan cedera pada konsumen. Mereka bertanggung jawab secara hukum atas cedera tersebut. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau yang sering disebut sebagai HKI. Ini mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Hak cipta melindungi karya, merek dagang melindungi nama atau logo, paten melindungi penemuan, dan rahasia dagang melindungi informasi rahasia perusahaan. Yang keempat ada hukum perusahaan. Hukum perusahaan menetapkan aturan untuk pendirian, operasi, dan pengakhiran perusahaan. Ini termasuk prosedur untuk membentuk perusahaan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab manajemen, dan pemisahan hukum antara perusahaan dan pemiliknya. Yang kelima ada hukum konsumen. Ini melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hukum konsumen mengatur informasi yang harus diberikan kepada konsumen, hak konsumen untuk mengembalikan produk yang rusak, dan praktik bisnis yang adil. Yang keenam ada hukum pajak. Ini adalah aturan yang mengatur pembayaran pajak oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah. Hukum pajak menentukan jenis dan jumlah pajak yang harus dibayarkan serta batas waktu pembayaran. Yang ketujuh atau yang terakhir ada hukum persaingan usaha. Hukum ini bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil atau anti kompetitif, seperti monopoli atau penentuan harga yang nggak wajar. Tujuannya adalah untuk memastikan persaingan sehat di pasar. Jadi hukum bisnis sendiri memengaruhi kehidupan sehari-hari kita melalui perlindungan konsumen. Contohnya ketika kita membeli produk, hukum bisnis memberikan hak untuk mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya, jika kita membeli ponsel yang tidak berfungsi sebagaimana yang diiklankan, hukum bisnis memberikan hak untuk mengembalikan atau meminta penggantian barang tersebut.
Tantangan dalam hukum bisnis meliputi ketidaksepakatan terhadap regulasi teknologi seperti hukum privasi dalam era digital dan perlindungan data pribadi yang seringkali bertentangan antara kepentingan bisnis dan hak individual. Kontroversi juga muncul dalam etika bisnis terkait penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan yang memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab atas keputusan otomatis dan potensi dampak sosial. Contoh kontroversi lainnya adalah seputar isu lingkungan dan keberlanjutan, di mana perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi terkadang berhadapan dengan biaya tambahan atau keterbatasan sumber daya. Sudut pandang yang berbeda dalam penyelesaian tantangan ini mencerminkan persaingan antara keuntungan bisnis dan kepentingan sosial atau individu, dengan dampaknya yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, hak privasi, serta pertimbangan etika dan moral dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan hukum bisnis dari masa ke masa yang telah dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa penting dan tokoh kunci yang membentuk fondasi hukum bisnis modern ini. Yang pertama adalah Romawi kuno. Hukum bisnis ini dalam konteks modern pertama kali terbentuk di Romawi kuno. Konsep seperti kontrak, hak milik, dan tanggung jawab hukum perusahaan pertama kali diuraikan dalam hukum Romawi. Yang kedua adalah hukum mercan atau hukum dagang. Di Eropa pada abad pertengahan, terbentuknya hukum mercan atau hukum dagang ini menjadi landasan untuk perdagangan lintas batas. Yang ketiga adalah revolusi industri. Pada abad ke-19, menyaksikan revolusi industri membawa perubahan dramatis ke dalam bisnis. Tokoh seperti Adam Smith dengan teorinya tentang pasar bebas dan keuntungan sebagai penggerak utama ekonomi, serta pertumbuhan besar perusahaan dalam industri. Yang tahap keempat adalah pasca regulasi depresi besar. Pasca depresi besar, regulasi pemerintah mulai lebih terlibat dalam urusan bisnis. Undang-undang anti monopoli dan regulasi lainnya seperti Glass-Steagall Act di Amerika Serikat diciptakan untuk mencegah krisis ekonomi serupa. Yang kelima ada globalisasi dan teknologi. Era modern ditandai dengan globalisasi dan teknologi. Hal ini menghasilkan peningkatan dalam regulasi keuangan global, hukum privasi, dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk peran penting tokoh-tokoh seperti Edward Snowden dalam membuka diskusi tentang privasi dan perlindungan data. Dari yang telah dijelaskan tadi, maka kesimpulannya adalah hukum bisnis merupakan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang dilakukan untuk mendapatkan profit. Pentingnya hukum bisnis ini terletak pada perlindungan hak, kepastian hukum, dan regulasi yang menjaga transaksi yang adil serta etika dalam bisnis. Tanpanya, risiko ketidakpastian, konflik, dan penyalahgunaan dalam bisnis dapat meningkat, berdampak negatif pada ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Terakhir, bagaimana mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kompleksitas hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dalam dunia bisnis? Nah, jadi jawabannya adalah mata kuliah hukum bisnis adalah fondasi penting untuk memahami aturan dalam dunia bisnis dan bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dalam teknologi dan globalisasi. Pentingnya hukum bisnis ini terasa dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat secara hukum, melindungi perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hal ini membuka wawasan mengenai etika bisnis, menggabungkan hukum dengan prinsip-prinsip bisnis untuk mengelola perusahaan secara efisien, dan pastinya bertanggung jawab di era modern ini. Mungkin sekian dapat saya sampaikan mengenai apa itu hukum bisnis, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.